Kemudian kita lihat pada saat Abu Bakar jadi khalifah, ikhwas sekalian, apa khutbahnya, apa yang disampaikan, dan mana khalifah-khalifah kita sekarang, yang mana presiden-presiden kita yang berkata seperti ini, ya, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi, Abu Bakar tidak punya ijazah, ikhwah, khusus masalah ekonomi, masalah politik, tidak ada sama sekali. Yang ada kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Kitab yang dibaca cuma satu, Al-Quran, ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain, ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan dikhalifahkan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kalau ada yang salah, luruskan. Lalu beliau mengucapkan, ini yang jadi garis bawahi, ini sifat beliau, siddiq. Beliau mengatakan, kejujuran adalah amanah. Kejujuran, terutama dalam mempertahankan agama ini, membenarkan Allah dan Rasulnya, menerima kebenaran dan mempraktekannya adalah amanah. Dan kebohongan lawannya adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad. Ini garis bawah ikhwah ya. Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Ini yang pegang bukunya di halaman 164 ya. Kehinaan atas mereka, tidaklah perbuatan keji. Jadi di sini Abu Bakar menekankan ya, yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum muslimin. Hilang betul. Jadi nggak ada ya. Nanti betul-betul wilayahnya diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang, ini fardu ain. Atau memang mau ekspansi Islam. Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu, itu tetap bisa kita menyebarkan Islam dengan cara nawarin Islam. Mereka nolak bayar jizyah, kalau mereka nolak baru berperang. Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja, asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Abu Bakar mewasiatkan pada saat jadi khalifah, beliau mengatakan tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad Allah kecuali pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka. Dihina di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan umat Islam karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu. Tidaklah perbuatan keji yang mewabah pada satu kaum kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka. Dibiarin maksiat, tidak ada yang luruskan, maka pasti Allah akan meratakan cobaan. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ini prinsip dasarnya. Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk sholat, dirikanlah selalu sholat, dan semoga Allah merahmati kalian. Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang masyhur adalah, tapi ini setelah beliau jadi imam ya, jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah, ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pemimpin negara dia di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu, mereka adalah imam masjid jami'. Jadi semestinya presiden kita itu kalau mau ikutin hukum Islam itu jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua yang mesti diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah Jumat. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita, sebenarnya tidak harus terlalu banyak khatib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun khatib Jumat, tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan lagi keluar, Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus alim, faham hukum agama, mereka menyampaikan. Di antara khutbah yang menarik dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami, dia berkata, amma ba'd, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, memujinya dengan apa yang sesuai dengan kebesarannya, menggabungkan antara kecemasan dan harapan. Artinya selalu cemas, jangan sampai azabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa, dan selalu punya harapan besar pasti Allah terima amal solehnya. Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh. Selalu tidak pernah putus asa minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuji Zakaria dan keluarganya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wahai hamba-hamba Allah, kata beliau, ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu. Dia memberi dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal. Maksudnya dunia ditukar dengan akhirat.
Ini adalah kitabullah, Al-Quran. Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis, cahayanya tidak akan pernah padam. Benarkanlah kata-katanya, patuhilah kitabnya, dan ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat. Allah hanya menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Dia mengutus para malaikat al-kiram, al-katibin, maksudnya raqib dan atid, kepada kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kalian hilir mudik di dunia ini pagi dan petang kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui. Jika kalian mampu pada saat ajal itu tiba sementara kalian dalam sebuah amalan karena Allah mau amalan itu, maka lakukanlah. Namun kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal saleh, pasti kalian akan berbuat buruk, otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik pasti berbuat buruk, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk. Kalau kalian tidak berbuat baik, maka kalian akan berbuat buruk. Dan kalau ajal kalian datang, kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali beliau bilang, banyak sekali orang gitu kan, yang menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, ya, menyerang orang lain, menyusahkan orang lain, tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati ajalnya. Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka. Bersegeralah, selamatkan diri kalian, karena di belakang kalian ada pemburu, para malaikat yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh, gitu kan. Jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah berkhutbah dalam riwayat yang lain. Ini semua disebutkan dalam Sifatus Safwa, juga Makarimul Akhlaq, buku-buku yang mulia menulis tentang athar sahih menurut Abu Bakar. As-Siddiq pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dia berkata, wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah. Demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan, buang hajat, sejak aku membaiat Rasulullah SAW, kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya, itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah. Kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini, kalau kepalanya saja, rambutnya dia malu dilihat oleh Allah Azza wa Jal, malu dengan Allah, rasa malunya, maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah? Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut.